Seorang emak-emak mencuri tas milik pedagang di Pasar Dua Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi tak terpuji itu terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku berdalih sebagai pembeli dan berusaha membuat sang pedagang sembako sibuk melayani pembeli. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil tas yang terletak di bawah meja dagangan. Sementara dari Magelang, Jawa Tengah, seorang emak-emak tertangkap basah mencuri cabai yang sempat mahal harganya. Dengan menggunakan kerudung panjang, tangannya beraksi memasukkan cabai ke dalam tas miliknya. Meski kesal, sang pedagang hanya mengingatkan si emak-emak yang sudah ketiga kalinya terpergok mencuri cabai di lapak pedagang tersebut. Ya, keramaian pasar dengan segala hiruk-pikuknya mudah ditemui perilaku tak terpuji yang dilarang agama. Bahkan disebutkan bahwa pasar merupakan tempat yang buruk dan bahkan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis tentang keburukan pasar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, negeri tempat yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, tempat yang paling Allah benci adalah pasar, karena di pasar adalah tempat tipu-tipu, riba, janji-janji palsu, dan mengabaikan Allah. Segala perbuatan tercela tersebut, dari dusta hingga pencurian, merupakan cara setan dalam menghasut manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwa pasar adalah tempat perangnya setan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Dan jangan pula menjadi yang terakhir keluar darinya, sebab pasar adalah tempat perangnya setan. Di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Makanya, kita dianjurkan untuk berdoa dan berzikir ketika memasuki pasar. Karena biasanya di tempat seperti ini, orang jarang mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah, dan jarang berdoa. Berzikir pada hakikatnya meminta perlindungan dari godaan dan tipu daya setan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa masuk pasar kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujian, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang membaca doa ketika masuk pasar, Allah akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan menghapuskan darinya 1 juta keburukan. Meskipun hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini dianggap doif atau lemah, namun ulama mengatakan tidak apa-apa jika diamalkan, karena kita diperintahkan berzikir ketika orang itu lalai, seperti ketika di pasar, maka zikir tersebut masih boleh diamalkan. Ulama mengatakan secara umum berzikir di mana saja itu dianjurkan, termasuk di pasar tentunya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Busr, ia menuturkan ada 2 orang Arab Baduy mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas salah satu bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik?" Nabi menjawab, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Lalu salah seorang lainnya lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang aku bisa bergantung padanya." Nabi menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa zikir itu dilakukan setiap saat, bukan hanya di masjid, bahkan saat berada di pasar ataupun di sekitar orang-orang yang lalai dari zikir. Pun kita diperintahkan untuk tetap berzikir.